Ini yang ngumpulin tugas kayaknya cuma dalam soal sudah ada kata kerja belum? Yuk, nomor 1 dalam soal sudah ada kata kerja belum? Belum. Belum ada ya. Nah, karena belum ada kata kerja, maka yang harus kita cari adalah kata kerja finite atau infinite. Finite. Dengan demikian, Bravo sebenarnya auto salah dikarenakan Bravo ini otomatis berbentuk infinite, sedangkan kita butuhnya finite. Charlie juga auto salah dikarenakan dia bentuk non, ciri-cirinya ada E. Nah, antara alfa dan delta, kira-kira yang paling tepat alfa atau delta, teman-teman? Delta. Delta ya. Kenapa harus delta? Dikarenakan ada for di belakang tersebut. Biasanya ketika ada preposisi di belakang, kata kerjanya harus berbentuk pasif atau berujung verb 3, yaitu delta. Berikutnya nomor 2, sampingnya, bla 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 was unusable as farmland and difficult to traverse, the Badlands is an area in South Dakota. Dalam soal kata kerjanya mana aja sih? Was unusable. Was 1, sama mana lagi? Is. Traverse. Is. Oke, ada 2 verb di situ. Maka idealnya jika ada 2 verb harus ada apa ya? Conjunction. Bravo auto salah, Charlie pun menjadi auto salah. Kenapa Bravo salah? Karena because of, justru tidak boleh ketemu subject verb. Kalau memilih Charlie nanti tetap tadi kurang conjunction. Alpha atau delta, teman-teman? Tinggal alpha atau delta. Mana kira-kira? Alpha. Kenapa delta tidak bisa? Yaitu tadi kita butuh satu conjunction dan yang ada conjunction cuma alpha. Tapi kok ada sonem di depan? Ya, memang bentuk yang langka tapi boleh seperti itu. So name ada di awal kalimat. Sebenarnya bukan cuma name ya, maksudnya so adjective. Di awal kalimat itu tak apa-apa. Meskipun ini sebenarnya pola yang langka. So named because it was unusable as farmland and difficult to traverse, the Badlands isn't. So named artinya apa sih? Dinamakan begitu karena, atau bisa diartikan terkenalnya karena it was unusable, bla bla bla. Nomor 3, Titania, Titania photographed by Voyager 2 in 1986 has significantly fewer craters than another moons of Uranus. Tipe soal error analisis, jangan lupa pastikan dulu kita itu tahu jenis kata apa yang bergaris bawah itu. Baru kita mengerti aturan main dari setiap kata yang bergaris bawah. Photographed. Ayo, itu jenis kata apa? Tebak dulu. Verb 3. Verb ya. Nah, lebih tepatnya verb 3, betul, dikarenakan ada by di sebelah, kemungkinan besar dia adalah verb 3. Berikutnya bravo itu jenis kata apa bravo? Verb ya. Viewer ini sama seperti many, intinya adalah quantity. Another sama.
hitungannya adalah quantity juga, tapi harus tahu aturan dari masing-masing. Yang pertama, misal kita dari belakang boleh, dari depan nggak apa-apa, terserah. Dari depan photograph dia verb 3 dan kita lihat ada sepasang koma di sini. Mana sih komanya? Nih ya, komanya ya. Teman-teman masih ingat jika ada sepasang koma seperti ini namanya apa? Apositif. Apositif. Nah, kenapa kalau apositif? Harus tahu berarti apositif itu isinya apa? Bisa diawali verb in, bisa diawali verb 3, bisa adjektif non-adverb atau ana. Bisa juga berbentuk conjunction subject verb. Nah, ini verb 3, photograph. Tahunya verb 3 karena setelahnya diikuti preposisi. Ada di daftar isi apositif nggak sih awalan verb 3 tadi itu? Ada nggak? Ada. Ada ya. Nah, berarti sepasang koma diawali verb 3 seperti apa? Boleh. Aman karena termasuk salah satu isi dari apositif. Berikutnya B, has. Has itu adalah kata kerja. Ketika kata kerja bergaris bawah, pastikan dulu nih dengan subjeknya tunggal atau jamak. Nah, subjeknya sebenarnya mana sih? Jika has ini verb, berarti sebelumnya sepanjang apapun itu namanya subjek, yaitu dari Titania sampai 1986. Nah, pertanyaannya sekarang yang berhak menentukan pakai has atau have itu kata yang mana? Titania. Ada yang tahu? Titania. Nah, jika ada sepasang koma seperti ini, yang berhak menentukan verb berada sebelum koma, yaitu Titania. Nah, karena Titanianya 1, sudah betul pakai has daripada have. Makanya bravo aman. Berikutnya viewer. View. Apakah harus pakai er atau tidak? Jawabannya wajib pakai er. Kenapa? Kan ada then di belakang. Karena di belakang ada then, maka depannya itu wajib ada er atau more. Kenapa harus pakai er? Ya karena view itu satu suku kata. View, tidak boleh more view. It means viewer di situ sudah aman. Yang salah seharusnya adalah another. Kenapa salah ya? Nah, harus ingat another versusnya itu dengan other biasanya. Apa bedanya other dan another? Kalau another ketemunya benda singular. Another singular atau tunggal ya. Sedangkan other kebalikannya ketemunya benda banyak kecuali ada any other, some other, kemudian no other. Nah, kalau ada sesuatu di depan other atau sebelum other itu ada sesuatu, baru deh boleh ketemu benda tunggal atau jamak. Nah, intinya another di situ aturan wajibnya harus benda tunggal. Nah, sedangkan mons itu banyak, jadi nggak boleh pakai another. Harusnya other. Berikutnya nomor 4, the author itu non ya, dan khususnya orang. Better, nah ada better seperti itu. Better, best, 2, bisa adjektif, bisa adverb. Berikutnya no itu verb, us-nya preposisi. Dari depan, author itu non. Francis Scott Key Fitzgerald itu juga orang. Nah, umumnya dua kelompok non itu memang tidak boleh saling ketemu. Umumnya. Tapi hati-hati ketika ada non di depan, biasanya berupa julukan ya atau profesi.
The author itu sudah satu kelompok noun sendiri. Francis Scott Key Glenn itu juga sudah noun. Umumnya memang nggak boleh ketemu. Tapi jika berupa julukan dan sesuai itu maksudnya gimana? Author itu kan orang. Francis Scott Key Glenn itu memang orang. Nah seperti ini boleh. Kalau nggak salah, dulu pernah saya tuliskan ada 4 pola kalimat dalam tulisan soal-soal structure TOEFL. Yang pertama ada pola yang lurus tuh normal-normal aja, subjek, verb, objek, adverb. Yang kedua yang tidak kalah sering muncul adalah adverb dulu, koma, baru setelah itu subjek, verb. Kemudian yang ketiga adalah subjek dipisah oleh sepasang koma baru verb, dan yang terakhir seperti nomor 4 ini, apa itu? Noun, setelah itu baru subjek dan verb. Dulu kalau nggak salah contohnya adalah the first president of Indonesia, Soekarno, is a father of Megawati. Kalau nggak salah dulu contohnya seperti itu. Nah, jadi alfa aman, dan ketemu non nggak apa-apa selama non yang pertama biasanya julukan, biasanya ya. Dan ketemu orang biasanya. Berikutnya bravo, better. Pertama, melihat dari aturan art atau more-nya, dia memang sesuai menggunakan better daripada more. Kenapa? Ini aslinya adalah good atau well. Ketika bermakna lebih, tidak ada gooder atau tidak ada weller, malah menjadi better. Dia tidak menggunakan more. Jadi aturan R-nya sudah aman. Berikutnya no. No itu verb. Lebih tepatnya verb berapakah si no? Yuk verb berapa yuk? No. 1. Verb 1. Apakah benar no itu harus berbentuk verb 1? Ternyata tidak. Kenapa? Depannya ada anggota be. Ini dia anggota be-nya. Kenapa kalau ada anggota be? Ada aturannya. Anggota be itu ketemunya kalau nggak verb in ya verb 3. Antara 2 itu aja. Nah ini kenapa malah verb 1? Jika harus dibenarkan, kira-kira no-nya harus verb berapa ya? Verb in atau verb 3? In. Harusnya. Karena di belakang ada is, preposisi, yang biasanya ketemu preposisi, verb in atau verb 3? 3. Verb 3. Jadi kebenarannya no harusnya menjadi noun. Yang tulisannya kenowan itu. The author Francis Scott Key Glenn is better known as F. Scott Fitzgerald. Nah, harusnya gitu. Us-nya kenapa boleh ya? Karena us itu preposisi, yang penting ketemu non setelahnya. F. Scott Fitzgerald itu juga sudah non, makanya delta aman. Berikutnya nomor 5. The result of the failure to plan for the future is that a child from an urban area must be took to the country to see nature. Berikutnya alfa ada is, intinya masih kata kerja. Pastikan dulu tuh dengan subjeknya tunggal atau jamak. Subjeknya panjang, dari the result sampai the future. Tebak, kata manakah yang menentukan dia pakai is atau are? Kata yang mana? Dari the result sampai the future. Kata mana sih itu? The result. Kenapa harus result sih yang menentukan verb ketika subjeknya panjang dan terdapat preposisi di dalamnya? Yang berhak menentukan verb adalah sebelum preposisi. Gimana kalau preposisinya banyak? Nah, kalau preposisinya banyak, lihatlah sebelum preposisi pertama. Di situ preposisinya ada 3. Ada for the failure. Ada to plan. Bukan ya. Itu definitif. Berikutnya ada
For lagi, for the future. Ada dua preposisi yang berhak menentukan. Verbnya adalah preposisi pertama. Kata sebelumnya adalah result, tunggal. Berarti udah benar menggunakan is. Berikutnya bravo, an urban. Ketika ada atau en bergaris bawah, yang dipertanyakan adalah aturan penulisannya. Kapan sih pakai kapan pakai en? Nah, kita menggunakan umumnya ketika benda tersebut tunggal. Nah, kapan menggunakan en? Jika ketemunya dengan huruf yang dibaca vokal. Urban itu memang dibaca urban kebetulan, jadi hurufnya vokal plus dibacanya juga vokal. Makanya pakai n juga sudah aman. An urban area. Must be took. Berikutnya Charlie. Took itu kata kerja, lebih tepatnya kata kerja bentuk keberapa ya? Tebak. Tuk 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 tuk. Bab 3. Yakin. Ayo coba dicari lagi. Boleh buka kamus nggak apa-apa. Taken. Took itu verb berapa? Bab 2. Bab 2. Nah, aturannya sama seperti nomor 4 tadi, di mana ada anggota be. Mana anggota be-nya? Kebetulan be itu sendiri. Ini be-nya. Di mana ada anggota be, pastikan ketemu verb ing atau kalau enggak verb 3. Kenapa ini malah verb 2? Jadi harusnya be taken. Kenapa enggak be taking? Dikarenakan di belakangnya ketemu preposisi, yaitu to. Berikutnya, this machine can print on a single pieces of paper, but only if the lever is facing the front of the machine. Yang pertama, this. This bergaris bawah, berarti versusnya dengan saudaranya tuh. This atau yang pakai e, yang DC. Nah, apa bedanya? Kalau yang pakai i ketemunya dengan benda tunggal, kalau yang pakai e yang DC ya ketemunya benda jamak. Begitu pula dengan that ataupun those. That itu ketemu benda tunggal, sedangkan those ketemunya benda banyak. Nah, di sini pakai this, wajibnya ketemu benda tunggal. Apakah benar benda setelahnya tunggal, teman-teman? Iya. Mana ya benda yang dimaksud? Mana benda yang dimaksud itu? Machine. Machine, betul. Machine-nya memang sudah tunggal sehingga alfa ini aman. Berikutnya bravo, a single pieces sudah diawali oleh teman-teman. Diawali oleh pastikan bendanya itu jumlahnya 1 karena Nah, pieces kenapa dia banyak? Harusnya piece aja dikarenakan ada Dia harusnya a single piece, bukan a single pieces. Kenapa? Kan itu tunggal gitu. Only if, ada only sebelum if nggak apa-apa. Only if only nggak apa-apa. Facing juga sudah benar. Kenapa? Jatuh setelah anggota be memang harusnya kalau nggak ketemu verb ing ya verb 3. Tapi kenapa dia harus verb ing daripada verb 3? Ya karena di belakang tidak ketemu preposisi. Jadi harusnya memang verb ing. Berikutnya nomor 7. The development of permanent teeth alike that of deciduous teeth begins before birth. Jika ada alike, ada alive, di belakangnya ada sesuatu, bisa dipastikan itu salah.
Dengan demikian, yang salah adalah alfa. Like, alive itu posisinya harus di belakang. Lebih tepatnya jatuh setelah verb. We are alike. We are alive. Gitu. Bravo, aman, that of the city state. Yang mana Bravo itu sama seperti di comparison kemarin, menggantikan benda yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu development. Nah, karena development-nya tunggal, makanya diganti that yang jumlahnya tunggal aja, kecuali development-nya pakai S, developments. Baru tuh that-nya harus diganti dengan those. Begins, kenapa dia benar ya? Begins itu kata kerja. Ketika ada kata kerja bergaris bawah, pastikan dulu dengan subjeknya tunggal jamak. Nah, ini subjeknya panjang sekali. Yang berhak menentukan begins pakai S atau tidak, kata yang mana ya teman-teman? Development. Nah, development-nya yang berhak menentukan beginnya pakai S atau tidak. Kenapa? Karena jatuh sebelum preposisi pertama, yaitu of permanented itu, preposisinya of. Development-nya tunggal, makanya begins-nya pakai S. Sehingga dia benar. Bird, TH, TH. TH, TH itu ciri-ciri dari noun. Bird, health, kemudian weight, depth, dan seterusnya. Intinya TH adalah ciri-ciri dari noun. Kenapa non di situ benar ya? Dikarenakan before, teman-teman, after, before fungsinya memang dua. Bisa sebagai conjunction, bisa pula sebagai preposisi. Nah, jika before itu sebagai preposisi, ketemu non bird, artinya sudah aman karena preposisi memang harus berujung dengan non. Makanya delta benar. Berikutnya nomor 8. Oh iya, terus like-nya diganti apa? Nah, like-nya harusnya diganti dengan like yang preposisi maksudnya. Seperti like that of the city state. Dia harusnya diganti like, tapi bukan like yang artinya suka ya. Like yang sebagai preposisi yang bermakna seperti. Berikutnya nomor 8, a crowd of several hundred fans watch the ceremony from behind a fence. Dari alpha several itu menyatakan angka ya. Nah, kenapa kalau ada several? Karena dia sama seperti angka atau quantity, ya wajib berujung dengan non. Apakah sudah ada non di belakang? Sudah, yaitu fan. Makanya pakai several nggak masalah. Masalahnya adalah justru di Bravo. Kenapa? Several itu kan banyak ya, artinya adalah beberapa. Sama seperti some, sama seperti many. Memang sih harus ketemu dengan non, tapi nonnya yang gimana dulu? Nonnya yang banyak. Several hundred fans. Jadi harusnya fan di situ berjumlah banyak. Harusnya fans. Kenapa? Karena diawali several. Gitu. Atau di depan ada kata hundred, teman-teman. Namanya juga udah ratusan ya. Kata bendanya pasti harus banyak gitu. Watch itu verb 2. Sudah benar menggunakan verb 2 karena ini menyatakan fakta dalam sejarah ya. Statement yang berupa sejarah menggunakan verb 2 nggak masalah meskipun tidak ada waktu lampau atau tahun lampau. From behind a fence, dari belakang.
From behind, meaningnya juga sudah pas di situ. From behind itu preposisi, ketemu dengan non-offense juga sudah aman. Preposisi ketemu non. Berikutnya nomor 9, unlike other architects. Unlike, apa itu unlike? Unlike itu preposisi, teman-teman. Preposisi boleh dong ada di awal, tapi jangan lupa aturan preposisi pada umumnya jangan sampai ketemu subject verb. Nah, setelah unlike, kebetulan memang tidak ada subject verb, makanya alfa aman. Other dan another, other itu pastikan ketemu dengan benda jamak. Arsiteknya memang udah jamak, jadi bravo aman lagi. Unlike other architects of the early modern movement, koma, itu namanya koma apa ya teman-teman? Unlike other. Iya, unlike other architects of the early modern movement, koma, betul sekali itu namanya koma adverb. Lo adverbnya ini kategori yang mana? Kategori diawali preposisi yaitu unlike. Nah, setelah koma adverb berarti akan disusul dengan kehadiran subject verb. Alvar alto itu namanya subject, stressnya verb. Informality, personal expressions, romantic, and regionality in his work. Kita lihat di situ ternyata ada kata "and", teman-teman. And or at, jika ada garis bawah sebelum atau setelahnya, patut kita curigai keparalelannya. Kenapa? Karena mereka harus menghubungkan sesuatu yang sejenis. Kebetulan ada koma-koma. Nah, kita lihat awalan koma itu berupa apa? Personal expressions, informality. Informality itu jenis apa ya? Informality, titik. Apa teman-teman? Non. Identity, informality itu non. Personal expressions, ion-ion juga non. Regionality, titik juga non. Nah, romantic itu apa ya? Romantic. Adjektif. Adjektif. Nah, kenapa di adjektif sendiri? Padahal yang lain itu ujungnya non loh. Memang sih ada personal, tapi kan setelahnya ketemu expression berujung non. Nah, ini kenapa adjektif sendirian? Jadi Charlie salah. Harusnya gimana? Harusnya romantic harusnya. In his work, worknya ngikut aman karena his itu ciri-ciri dari non, work itu non. Kenapa harus his? Ya kan Alvar Aalto itu cowok, makanya pakai his. Berikutnya yang terakhir, color blindness may exist at birth, may occur later in life as a result for disease or injury. Color blindness, ness itu ciri-ciri dari non. Non menjadi subjek nggak masalah. May exist. Exist itu verb. Jatuh setelah may modal. Pastikan kata kerjanya murni, semurni-murninya. Murni gimana sih maksudnya? Tidak ada tambahan apapun. Exist nggak ada tambahan apapun, makanya bravo aman. Kecuali nanti ada S-nya atau existed gitu baru salah. Alpha bravo aman. Berikutnya ladder itu merupakan adverb. Adverb ketemu apapun bebas, yang tidak ketemu non. Jadi Charlie juga sudah aman. Mau nggak mau. Jawaban yang salah adalah delta. Kenapa dengan delta ya? Nah, pasangan result teman-teman. Pasangan result itu dua. Bisa pakai in atau off. Kita lihat
Cek dulu di kamus. Sudah. Pengen lag sebentar. Oke. Nah, di sini ada yang bercetak tebal ya, itu menandakan pasangannya harus gitu. Nah, the result, jadi umumnya result itu ada artikelnya, ada the, kemudian the direct result of, nah of-nya dicetak tebal di situ. Yang ini. Nah, menandakan bahwa result itu pasangannya harus dengan of gitu. Itu berarti pasangannya. Jadi for harusnya diganti dengan of, result of gitu. Itulah kenapa ketika kita merasa 4 opsi jawabannya secara posisi sudah benar-benar aja. Jangan lupa korbankan 2 hal. Kalau enggak non ya preposisi. Kenapa harus non? Karena ternyata non itu juga begitu kompleks. Kadang dia butuh bentuk gerundnya, kadang dia butuh bentuk jamaknya, dan seterusnya. Kayak kemarin neighbor salah, harusnya diganti neighborhood, dan seterusnya. Nah, kenapa harus preposisi yang dikorbankan? Karena berbicara preposisi berarti kita berbicara tentang pasangan patennya apa. Nah, seperti tadi, mau nggak mau kita memang harus lihat kamus gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Monggo. Sudah cukup jelas atau ada yang tanyakan dulu? Miss, Ada, Bu. Miss, Ya. saya mau nanya, Miss, yang nomor 10 itu, yang C itu kan letter in ya. Karena dia letter itu adverb, jadi sebenarnya dia bebas aja ya, nggak apa-apa ketemu in atau misalkan letter on gitu. Iya, betul sekali. Okay. Kalau innya memang menggunakan in ya, karena kehidupan, di dalam kehidupan. Tapi berbicara letternya betul sekali seperti tadi, posisinya bebas, ketemu preposisi nggak apa-apa, ketemu verb nggak apa-apa. Karena adverb sejatinya ketemu apapun, yang penting jangan non langsung. Ya, ada lagi? Atau bagaimana? Sisa 1 menit. Oke, Pak. Silakan kerjakan yang ini, Pak Ibu. Yang ini ya. Satu sampai 15 dulu. Oke, silakan. Saya tunggu maksimalnya nanti 11.20 ya. Saya kasih waktu 30 menit itu sudah maksimal. Jika tidak ada pertanyaan, dulu untuk Zoom sesi satunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.